Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas bagaimana biasanya. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Ustazah, jumpa lagi bersama Ustazah Epi yang hari ini hari Jumat 4 Desember 2020 atau 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan tauji yang berjudul Sifat Tanggung Jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak, sehingga bertanggung jawab untuk menanggung atau memikul segala sesuatu itu dari apa yang telah dilakukannya. Ada dua contoh tauladan tentang tanggung jawab ini yang akan Ustazah sampaikan di kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, suatu pagi di hari raya Idul Fitri, sesaat sebelum hendak menuju musola, tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sekelompok kawanan anak-anak yang sedang asik bermain-main. Semua mereka tampak riang gembira, kecuali seorang anak yang duduk menyendiri dengan wajah yang murung. Rasulullah kemudian mendekati anak tersebut dan menanyakan gerangan apa yang menjadikannya bermuram durja. Sambil terisak, anak tersebut menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ayahnya telah meninggal, sedang ibunya tidak memperdulikan nasibnya. Ia hidup sebatang kara. Mendengar penuturan anak tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengajak masuk ke rumahnya, memandikannya, lalu memberi pakaian terbaik untuknya. Tak hanya itu, Rasulullah bertanya, "Maukah kamu jika sejak saat sekarang ini Muhammad sebagai ayah angkatmu, Fatimah sebagai bibimu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu?" Seorang bocah yang tadinya bermuram durja kini mendadak bahagia. Yang tadinya kusam dan tak terurus kini wangi dan berpakaian rapi. Itulah yang dilakukan Rasulullah pada hari Idul Fitri. Saat ini di tempat kita masing-masing, apakah kita sudah memastikan bahwa tidak ada fakir miskin di sekitar kita yang di hari ini belum makan karena tidak memiliki simpanan beras untuk dimasak? Apakah kita telah memiliki kepedulian terhadap mereka? Jangan-jangan mereka sedang sakit saat ini. Jangan-jangan mereka belum makan hari ini. Kita semua diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, contoh kedua dari tauladan sikap tanggung jawab ini yaitu bisa kita lihat dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa kepada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Beberapa kisahnya itu suatu malam Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar, diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Malam ini ada rombongan kafilah akan bermalam di pinggir kota, kata Khalifah Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu apa masalahnya? Tanya Abdurrahman. Khalifah ini membawa barang dagangan yang banyak, maka kita sebaiknya ikut menjaga keselamatan barang dari gangguan dari tangan-tangan usil. Jadi nanti malam kita sama-sama harus mengawal mereka, sahut Khalifah. Abdurrahman dengan senang hati membantu dan siap mengorbankan jiwa raganya menemani tugas khalifah yang ia cintai ini. Demikian sang khalifah menjalankan tugasnya. Turun tangan langsung untuk memastikan rakyatnya tidur dan hidup dengan tenang. Bahkan malam itu khalifah mendesak Abdurrahman untuk tidur sambil siaga sementara dirinya tetap terjaga sehingga pagi hari. Khalifah Umar bin Khattab memang dikenal sebagai pemimpin yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik secara diam-diam. Orang yang ditolongnya sering tidak tahu bahwa penolongnya adalah khalifah yang sangat mereka cintai.
Pernah suatu malam Auza'i memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya, Auza'i datang ke rumah itu. Ternyata penghuninya adalah seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumah mengirim makanan dan obat-obatan. Tetapi janda tua itu tidak pernah tahu siapa orang tersebut. Padahal orang yang mengunjunginya tiap malam tersebut tidak lain adalah khalifah yang sangat ia kagumi selama ini. Suatu malam lain ketika Khalifah Umar berjalan-jalan di pinggir kota, tiba-tiba mendengar rintihan seorang wanita dari dalam sebuah kemah yang lusuh. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Maka pulanglah sang khalifah dan mengajak istrinya Ummu Kalsum untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Tetapi wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu bahwa orang yang menolong dirinya adalah Khalifah Umar, Amirul Mukminin yang mereka kagumi. Kisah lainnya ketika Khalifah sedang ronda mendengar tangisan anak-anak dari sebuah rumah kumuh. Dari jendela ia mendengar sang ibu sedang berusaha menenangkan anaknya. Rupanya anaknya menangis karena kelaparan, sementara sang ibu tidak memiliki apapun untuk dimasak malam itu. Sang ibu pun berusaha menenangkan sang anak dan berpura-pura merebus sesuatu yang tak lain adalah batu, agar anaknya tenang dan berharap anaknya tertidur karena kelelahan menunggu. Sambil merebus batu dan tanpa mengetahui kehadiran Khalifah Umar, sang ibu pun bergumam mengenai betapa enaknya hidup khalifah negeri ini dibanding hidupnya yang serba susah. Khalifah Umar yang mendengar tidak dapat menahan tangisnya. Ia pun pergi saat itu juga meninggalkan rumah itu. Malam itu juga ia menuju ke gudang penyimpanan makanan yang ada di kota dan mengambil sekarung bahan makanan untuk diberikan kepada keluarga yang sedang kelaparan itu. Bahkan ia sendiri yang memanggul karung makanan itu dan tidak mengizinkan seorang pegawainya yang menemaninya untuk membantunya. Ia sendiri pula yang memasak makanan itu, kemudian menemani keluarga itu makan. Dan masih sempat pula menghibur sang anak hingga tertidur sebelum ia pamit untuk pulang. Keluarga itu tidak pernah tahu bahwa yang datang mempersiapkan makanan buat mereka malam itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itulah yang dilakukan oleh sang pemimpin Umar bin Khattab pada masa itu. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita pelajari bahwa sifat tanggung jawab perlu ada dalam diri kita, agar semua kegiatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik-baik saja, karena setiap perbuatan nantinya akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Nah, sekianlah dari Ustazah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kisah-kisah tauladan tadi bermanfaat untuk kita. Dan Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.